Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk pagi ini, hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kembali kami ada dalam keadaan yang baik, dalam keberkatan dan perkenanan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya ada rencana Tuhan yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 16-17. Tertulis demikian. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit yang ada pada kita dapat dipakai Tuhan secara ajaib ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Ada banyak sekali kesaksian di mana anak-anak Tuhan memulai dari yang sedikit dan yang sedikit itu menjadi banyak karena diberkati dan dilipat gandakan oleh Tuhan. Dalam Lukas 9 ayat 16-17 ini terdapat suatu bagian kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang secara mujizat. Saat itu ada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Mereka mengikuti Tuhan Yesus kemana ia pergi dan melayani. Rasa ingin tahu, ingin melihat dan ingin mengalami mujizat, ingin mendengar pengajarannya, membuat mereka begitu semangat untuk mengikuti langkah kaki Tuhan dan para muridnya. Tanpa mereka sadari, saat itu sudah mulai berangsur malam, dan Tuhan Yesus menyuruh para murid memberi mereka makan. Tapi tidak ada apa-apa pada mereka, kecuali 5 roti dan 2 ikan. Dan itu pun bukan milik mereka, melainkan milik seorang anak kecil yang dengan rela menyerahkan makanan itu. Dalam ayat yang paralel, yaitu di Yohanes 6 ayat 9, tertulis, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 5 roti jelai dan 2 ikan itu bagi para murid terlalu sedikit. Tapi apa yang terlihat sebagai sesuatu yang terlalu sedikit itu dan yang tidak memadai menurut para murid, ternyata bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus tidak bergantung pada jumlah, tetapi pada kesediaan kita. Kita perlu belajar untuk menyerahkan dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Seperti halnya anak kecil ini yang memberikan bekalnya yang nampak tidak seberapa. Kita seringkali menganggap bahwa kita memerlukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita berpikir bahwa keberhasilan dan pemenuhan kebutuhan kita bergantung pada jumlah dari apa yang kita miliki. Tapi apa yang terjadi dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita seharusnya tidak melihat pada apa dan berapa yang kita miliki, tapi pada kemampuan dan kuasa Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Kita dapat sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengatur segalanya dengan kuasanya yang tidak terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang terbiasa memandang remeh hal-hal kecil dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa hidup saya ini gak ada apa-apanya. Kita mungkin berkata, saya bukan orang pandai, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya orang kecil, saya orang bodoh. Saya tidak punya apapun dalam hidup saya. Dan berbagai kata-kata lain yang meremehkan diri atau keadaan kita sendiri.
Mari sadari saudara bahwa apa yang kelihatannya kecil dan tidak berarti dapat menjadi berarti di tangan Tuhan. Apa yang kelihatannya sedikit dari kita dapat dipakai Tuhan untuk hal-hal yang besar. Tuhan sanggup melakukan keajaiban dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Jangan kita merasa takut atau khawatir, karena Tuhan selalu ada bersama kita dan memberikan berkat pertolongannya buat saudara dan saya. Kita mungkin merasa sumber daya atau kemampuan kita sangat terbatas. Tapi ketika kita memberikannya kepada Tuhan, Ia dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa dan mengagumkan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mempercayai Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya apa yang kita miliki kepada Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan, yang memberikan kami pengertian yang baru, bahwa apa yang kelihatan sedikit dari kami, dapat Tuhan pakai dengan luar biasa untuk perkara-perkara yang besar. Terkadang kami merasa tidak mampu, kami merasa talenta kami begitu kecil, kami merasa tidak bisa apa-apa. Kami meremehkan hal-hal yang ada yang Tuhan berikan pada kami. Apa yang kami miliki kami pandang tidak berarti. Tapi kami sadar ketika kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan dapat memakainya bagi hormat kemuliaan-Mu. Karena itu pakailah kami Tuhan, pakailah hidup kami. Kami mau serahkan kepadamu untuk membawa kemuliaan Tuhan. Kami percaya dalam tangan-Mu, hidup kami yang kelihatan begitu kecil dan tidak berarti ini dapat dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang ajaib dan besar serta luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.